Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Oh iya, saya harus sudah terdengar teman-teman sambil saya mempersiapkan sebelum masuk ke sini. Saya siapkan dulu sambil nunggu juga teman-teman yang belum datang ya. Ya mudah-mudahan sudah terdengar. Saya cek dulu ya teman-teman. Kalau sudah terdengar silakan ketik yes ya. Mudah-mudahan sudah terdengar. MP3. Coba cek dulu. Ah, baik, 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 baik. Saya stop dulu yang masuk yang ini dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ya, masuk ke pembahasan soal ya, saya akan membaca secara singkat saja, singkat saja. Ya, mungkin nanti pendalaman juga akan saya berikan di kuliah subuh ya. Yes, yes, oke. Oke. Komunikasi terapeutik ini masuk ke materi pokok atau materi yang ada di kisi-kisi P3K, baik di D3 maupun di NES. Nah, untuk mudah-mudahan paling telat minggu depan mudah-mudahan saya sudah bisa memisahkan teman-teman D3 mungkin sore dan teman-teman S1 mungkin malam ya. Nanti kita lihat. Nah, komunikasi mungkin saya tidak akan menjelaskan karena saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa inilah komunikasi apa ya terapeutik yang bisa dan biasa keluar di ujian ya. Tujuannya nggak usah. Nah, ini karakteristiknya adalah ini ada berfokus pada pasien, bertujuan, empati, non-judgmental, asertif dan responsif. Manfaatnya meningkatkan hubungan pasien dan perawat, kemudian pasien merasa lebih nyaman dan aman, meningkatkan pemahaman tentang kondisinya, kemudian membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Ini ada interaksi ini yang sangat penting itu ini, ya. Interaksi itu memeriksa perasaan, fantasi, takut dalam diri sendiri, analisis kekuatan, keterbatasan profesional diri, kaji data mengenai pasien jika mungkin, ya. Kemudian rencana jadwal untuk pertemuan pertama dengan pasien. Sorry. Nah, intinya persiapan sebelum komunikasi dengan klien, mengevaluasi diri, membaca, diskusi dengan teman atau tutor, kemudian membuat rencana interaksi dengan klien. Itu prainteraksi. Kemudian orientasi atau perkenalan, menetapkan alasan, bina hubungan percaya, komunikasi terbuka ya, terapi mengkaji pasien, identifikasi pasien berdasarkan prioritas, menerapkan tujuan bersama dengan pasien, kemudian merumuskan kontrak yang sifat saling menguntungkan, mencakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan kerahasiaan. Ini pasti kerja. Pasti kerja, terapi merencanakan intervensi dari hasil yang dicapai. Eksplorasi stesor relevan dengan cara memfasilitasi pasien dalam mengekspresikan masalah, pemikiran, perasaan. Terapi menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam bekerja sama dengan meningkatkan pengembangan, penghayatan, dan penggunaan mekanisme coping. Kemudian terapis mendorong dan mengajarkan coping pada pasien. Terapis menganjurkan pasien untuk mempraktikkan perilaku adaptif, bahas, dan atasi perilaku yang resisten. Kemudian terminasi, bina realita tentang perpisahan dengan cara mengekspresikan perasaan tentang terminasi, observasi kemajuan terapi, pencapaian tujuan, mengevaluasi hasil kaji ulang masalah, kemudian terapi mengobservasi klien terhadap perilaku agresif, mengevaluasi keseluruhan hubungan dengan pasien, mengevaluasi secara timbal balik perasaan penolakan
sehingga kemarahan serta perilaku ya, yang terkait lainnya. Ini teknik komunikasinya ya. Itu ada mendengarkan aktif, pasif, penerimaan, klarifikasi atau pasif, apa validasi, focusing, kemudian observasi, menawarkan informasi, diam, asertif, menyimpulkan, ada giving recognition atau memberikan pengakuan, offering staff, menawarkan diri, offering general lead, memberi petunjuk umum, giving broad opening, memberi pertanyaan terbuka, placing the time in the time, menempatkan berdasarkan urutan waktu, kemudian encourage, mendukung deskripsi dan persepsi, encourage comparison, mendukung perbandingan, restarting itu mengulang, ya. Anda katakan bahwa ibu Anda meninggal, Anda jadi mengulang apa yang dikatakan oleh perawat. Reflecting, ini menurut Anda harus pulang hari ini. Nah, dia bertanya, tapi kita memantulkan lagi. Presenting reality, kemudian posing the doubt, gitu ya, menyebabkan keraguan, exploring. Nah, ini pengkajian, menentukan kemampuan, tujuan, implementasi. Jadi sampai dengan evaluasi ya. Jadi itu teorinya, dan kita tidak membahas teori malam ini, tapi kita bahas untuk pembahasan untuk ini yang kita bahas. Mana ya? Kebanyakan. Sebentar, saya cari dulu. Hmm, oh ini ada apa tuh ribut? Oke, kita masuk ke sini. Silahkan nomor pertama, Bapak Ibu. Nomor pertama, silakan. Jawaban Anda apa? Untuk jam subuh, kita masih melanjutkan yang tadi tersisa, ya. Yang tersisa, kan tadi baru sebentar, baru sedikit sampai nomor halaman 21, ya. Gitu ya. Sekarang nomor satu D, 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 D. Baik, manakah di antara berikut yang boleh kita lakukan dalam konteks terapeutik? Mengulang. Ini namanya apa? Tadi restarting, ya, restarting. Mengulang, bukan reflecting. Oke, sikap yang menunjukkan bahwa kita siap melakukan suatu untuk klien adalah yang mana, yang mana kita siap, kita ready, ya, kita ready. Nomor dua apa? Nomor dua, kontak mata atau membungkuk ke arah klien. Yo, C atau D? C atau D? Ayo, 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 ayo. C atau D? Ya, siap, siap. Itu jawabannya ini. Ya, mempertahankan. Kita ready, kita siap. Nah, komunikasi terapeutik termasuk dalam komunikasi komunikasi apa? Komunikasi interpersonal. Berapa tahapan komunikasi terapeutik, teman-teman? Ada berapa? Nomor 4. 4 tahapan komunikasi terapeutik, 4 P, 4 biji. Udah tadi ya, walaupun selintas. Merumuskan tujuan orientasi dengan klaim merupakan tugas perawat pada fase. Tujuannya apa? Fase apa nih nomor 5? Nomor 5, ayo. Masa harus balik lagi? Saya harus balik lagi. Jawabannya adalah fase prainteraksi. Tugas perawat yang harus dilakukan pada saat terminasi adalah tugas perawat pada saat terminasi. Ini terminasi nih. Apa yang harus dilakukan? Adalah apa? Adalah mengevaluasi. Kemudian kontrak penterima selanjutnya
dibuat pada tahapan komunikasi terapeutik fase apa? Fase apa? Kontrak selanjutnya. Nomor 7, terminasi. Ya, terminasi sementara ya. Dalam bertanya dengan klien sesuai dengan teknik terapeutik, hendaknya kita mengajukan pertanyaan tadi open broad question, terbuka ya. Nomor 8 ini B. Nomor 9, memberi salam dan menguji klaim merupakan teknik terapeutik reinforcement, menguatkan. Tadi kan ada reinforcement ya, menguatkan. Masa menunjukkan penerimaan, menguatkan. Reinforcement itu menguatkan, memuji klien itu menguatkan ya. Nomor 9. Kemudian saya sangat ngeri melihat kondisimu. Saya yakin kamu pasti minder. Mempunyai bekas luka bakar di wajah. Kalimat tersebut contoh sikap apa? Ngeri sekali. Nomor 10, iba atau agresif. Iba atau agresif. Agresif ini menghina, menghina. Oke. Sebelum dilanjutkan, benar berapa dulu? Benar berapa dulu? Ya, benar berapa teman-teman dari 1 sampai 10? Benar berapa? 7, 8. Ya nggak apa-apa. Pertanyaannya, soal-soal seperti barusan itu keluar nggak di ujian kemarin, tahun kemarin? Soal-soal seperti barusan keluar nggak di ujian kemarin? Kalau keluar, ada. Ya udah ada. Ya di fase-fase ya. Ada ya? Ada. Berarti kita latihan lagi karena komunikasi terapeutik itu tidak kenal. Tidak kenal Anda S1, tidak kenal Anda D3. Ya. Kemudian nomor 11, posisi yang menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu dalam komunikasi terapeutik. Yo, keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan. Tadi saya ready sekali. Saya ready. Di nomor 11 apa? Kotak mata atau membungkuk ke arah klien. Kalau itu ready ya. Kalau ini mempertahankan kontak ya. Kontak, kontak ya. Kemudian jenis komunikasi yang paling lazim digunakan di pelayanan keperawatan adalah yang paling lazim di pelayanan keperawatan di rumah sakit yang paling rajin komunikasi adalah verbal ya, verbal. Tahapan ketiga dari komunikasi terapeutik nomor 13. Nomor 13, ayo nomor 13. 13, 3, kerja ya. Kemudian merumuskan tujuan interaksi dengan klien merupakan tugas perawat pada fase merumuskan tujuan dengan klien. Tujuannya pada fase dengan klien nih. Benar, kerja. Kalau prainteraksi belum dengan klien, ini kan tugasnya dengan klien. Tujuan interaksi loh ya dengan klien itu pada fase apa? Orientasi. Kalau kerja itu sudah melaksanakan orientasi perkenalan. Coba dicek lagi nanti. Merumuskan dengan klien. Ada fase orientasi ya. Kemudian tugas perawat yang harus dilakukan pada tahap terminasi adalah mengevaluasi ya, evaluasi. Oh, bersambung ya. Kemudian manakah di antara tahapan komunikasi yang merupakan tahapan terpanjang terlama? Terpanjang terlama. Yang terpanjang terlama yang paling panjang adalah nomor 16, fase kerja
Kerja ya. Ya bisa bisa aja deh pas prainteraksi langsung tidur. Tapi kalau yang normal adalah D ya. Komunikasi interpersonal berarti dua orang atau lebih ya, nomor 17. Kemudian seorang perawat berbicara dari diri sendiri intrapersonal ya. Ini mudah lah ya. Komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien atau tindakan kesehatan disebut komunikasi terapeutik ya. Ya, nomor 19. D. Kemudian berikut ini merupakan sikap komunikasi terapeutik kecuali berhadapan, kontak mata, muka apa mempersiapkan memperlihatkan ini kecuali ya. Di fase merupakan masa persiapan sebelum berhubungan komunikasi, berarti fase nomor 21 teman-teman. 21 ya, 21B. Jadi soal komunikasi terapeutik itu mudah. Jadi teman-teman ini harus menjadi so apa mendapatkan nilai yang tinggi dari komunikasi ini harus benar semua ya. Nanti materinya saya berikan nanti materinya. Kemudian nomor 22 memberi salam, tersenyum pada klien dan memperkenalkan nama perawat merupakan fase Assalamualaikum, fase orientasi ya. Sebelum interaksi, perawat melakukan evaluasi diri itu pada tahap prainteraksi. Karena dia sudah ya, walaupun singkat, jelas dan padat. Validasi keadaan klien sebelum melakukan percakapan merupakan aspek fase validasi loh ya. Memvalidasi. Ada validasi jawabannya adalah fase orientasi. Di validasi itu. Bagaimana perasaan saya? Bagaimana perasaannya setelah diganti perban? Berarti itu tahap bagaimana perasaannya setelah diganti perban. Itu tahap evaluasi loh ya. Evaluasi itu dilakukan pada saat terminasi. Terminasi. Hari ini saya akan mengukur tanda-tanda pita ibu. Ungkapan tersebut pada fase hari ini, kontrak pada fase 26, fase orientasi. Tahapan komunikasi terapeutik pada interaksi awal adalah salam terapeutik benar, validasi, kemudian kontrak hari ini. Awal ya. B atau C nomor 27. Salam terapeutik, orientasi pada interaksi awal. Perkenalan dulu dong. Udah perkenalan, kontrak, dan validasi. C atau B, ayo. Kontrak awal loh ini. Pada interaksi awal. Ini ya, salam, perkenalan. Pada fase interaksi, seorientasi. C ya. Kemudian 28. Pada pertemuan pertama, pasien baru, contoh validasi adalah validasi. Apa kabar? Apa yang ibu katakan? Saying, ya. Apa yang ibu rasakan? Validasi, memvalidasi. Apa ibu dapat tidur tadi malam? Yuk, yang mana nomor 28? Nomor 28, 28 D. Ada yang D, ada yang A. Apa yang ibu rasakan? Berarti pertanyaannya yang terbuka. Validasi. Apa yang ibu rasakan hari ini? Kemudian contoh kalimat yang digunakan untuk evaluasi hasil pada fase terminasi sementara. Bagaimana kalau Ani coba di rumah? Coba sebutkan yang sudah kita bicarakan. Kapan ibu bertemu lagi? Kita bertemu besok pagi. Apa saja yang sudah kita lakukan sama? Jadi nomor 29 apa? 29. 29 betul jawabannya.
kita mengevaluasi progres pencapaian apa yang dilakukan oleh pasien. Ya. Kemudian nomor 30, fase terminasi yang dapat dievaluasi dari tindakan yaitu yang dapat dievaluasi ya, evaluasi tindakan. Hasil tindakan berarti bisa kita lihat, oh, masih ngelihat subjektif objektif. Subjektif objektif dua-duanya ya, dua-duanya ya, subjektif dan objektif. Bisa dievaluasi sama kita. Nyeri, bagaimana nyerinya? Nah, itu kan subjektif kan. Objektif kelihatan wajahnya berkurang, berkurang, nyerinya tampak kurang. Eksplorasi pikiran perasaan klaim merupakan tugas perawat pada fase eksplorasi pikiran klien loh ya, bukan perasaan perawat. Nomor 31, apa? Pada fase apa? Pada fase apa? Perasaan, bagaimana perasaan ibu hari ini? Ini adalah orientasi. Ya. Kemudian 32, seorang yang punya inisiatif menyampaikan pesan disebut sender. Sender ya. Sender. Ini Mas, standar lah ya. Yang termasuk karakteristik komunikasi verbal yang efektif kecuali jelas dan singkat, intonasi, autoderogatif dan konotatif, sentuhan touching, pembendaharaan. Apa itu? Ini nanti saya juga pusing nih. Nomor 33 ada yang bisa bantu. Saya juga pusing nomor 33 nih. Perbendaharaan. Maksud perbendaharaan, apa itu perbendaharaan? Ya? Nanti saya cek ulang ya, nomor 33. Nanti saya cek ulang. Kemudian nomor 34, haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ruang ICU? Pertanyaan merupakan contoh teknik komunikasi pada apa? Pada rekomendasi. Mas, tahun kemarin ada sebar nggak? Tahun kemarin boleh info-info sebar dapat nggak sebar? Mohon sebar lah. Wah ya ada ya, ada. Hmm, sebar. Menanyakan riwayat alergi, obat-obatan yang digunakan merupakan teknik komunikasi, situation, background, actualization, assessment, situation, background, actualization, assessment ya, recommendation, mengkaji, background, karena di sini nggak ada nih yang ini. Ya, di sini jawaban di background. Bagaimana lihat pasien background ya, jangan lupa. Bagus ibu bisa menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan tadi. Ungkapan itu merupakan reinforcement positif. Ya, bagus ibu, penguatan ya, reinforcement. Oh, sebar belum dapat ya? Nanti saya kasih ya, sebar. Harap sebar. Harap sebar. Harap sebar. Nanti saya kasih. Reinforcement ya, nomor 36. B. 37. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan komunikasi pada anak yaitu gunakan kata panjang, menggunakan bahasa yang sederhana, posisi berdiri, orang tidak perlu menemani, menggunakan suara tinggi. Bahasa yang sederhana. Ya, bahasa sederhana. Perhatikan percakapan di bawah ini. Suster, tadi malam saya tidak bisa tidur, sus, karena ada dada saya sangat dada saya rasanya sekat saya. Oh, ibu tadi malam tidak bisa tidur karena ibu rasa itu ya susah. Itu apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Refleksi atau restarting? Restarting atau refleksi? Yang kayak gini ya ujiannya ya. Ayo, restarting. Ya, restarting ya.
Ujiannya kayak gini ya, teman-teman. Soalnya kayak gini ya, ada sebagian soalnya seperti ini. Kemudian, hal-hal yang perlu disampaikan pada pasien ketika menerima pasien di ruang kecuali. Eh, hal yang perlu disampaikan pada klien ketika menerima pasien di ruang perawatan kecuali. Menjelaskan tata tertib, menjelaskan ruang, fasilitas, jam kunjungan. Kira-kira yang mana? Nomor 39, 39, jam kunjungan ada tata tertib ya, maksud tata tertib ya. Kecuali nih yang kecuali, kok ini kecuali ya? Ada kecuali. Kecuali adalah yang menjelaskan nama-nama perawat ruangan. Nggak usah, nanti perawat sendiri yang memberikan namanya. Jadi, kemudian nomor 40 sikap perawat yang dapat menerima, peduli, sabar, mendengarkan, memperhatikan klaim, memperhatikan komunikasi pada lansia, yaitu eh, 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 nomor 40 A atau B, menerima, menerima itu asertif, ya, asertif ya. Kemudian setelah memperkenalkan diri dan menanyakan nama, tahap selanjutnya yang dilakukan perawat ketika menerima pasien di ruang IGD adalah nama, menanyakan penyakit terdahulu, menanyakan riwayat penyakit sekarang, di keluhan ya, keluhan dulu dong, menanyakan keluarga, menanyakan pada keluarga apa sih nunggu di ruang tunggu. Jawabannya adalah nomor 41 adalah langsung keluhan utama apa. Ya, sekarang nanti ya. Eksplorasi pikiran, perasaan klien. Ah, ini sudah ya tadi ya. Ini pada saat orientasi. Perhatikan di bawah ini. Dapatkah Anda menjelaskan kembali tentang pernyataan di atas salah satu teknik komunikasi, yaitu dapatkah Anda menjelaskan nomor 44, 43, 43, ayo 43, 43. Restarting itu mengulang. Yang mana? Mas Andi, Bu Andi, Mas Andi. Yang mana yang perlu penjelasan? Materinya tadi sudah ya sebagian. Kenapa cepat? Saya ingin Anda lari. Tapi ya Anda kan belum baca ya. Dapatkah Anda menjelaskan kembali, mengklarifikasi itu, ya, klarifikasi. Dapatkah Anda menjelaskan kembali itu klarifikasi? Kalau apakah benar yang Ibu rasakan kemarin? Ya, juga klarifikasi. Kemudian pada fase terminasi yang dapat dievaluasi hasil tindakannya. Tadi sudah ya. Sudah ya. Evaluasi subjektif, objektif cuman beda ininya ya. Beda. Cepet banget ya. Ya nggak apa-apa, cepet. Nanti saya ulangi lagi, gampang. Ya, nanti saya ulangi. Sengaja dibikin cepat supaya Anda fokus. Karena kalau dibikin lama juga kemana-mana gitu. Oke. Bagaimana tidur semalam? Berarti kita memvalidasi. Ya, memvalidasi. Validasi 45. Validasi. Penjelasan identitas perawat klien dilakukan pada fase penjelasan identitas pada fase nama saya ini ibu, nama ibu ya siapa, A ya. Ini lupa lagi ya bu ya kayak gini ya. Nanti saya ulang lah teorinya. Ini supaya cepat supaya ibu bapak diajak lari saja dulu. Nanti penjelasan belakang. Ini tadi sudah ya. Tadi sudah. Ya.
Pada fase orientasi, aspek penting yang perlu diperhatikan perawat adalah salam terapeutik, kemudian mana-mana tadi kontrak yang akan datang, validasi. Ayo yang mana salam terapeutik, kontrak yang akan datang. Ya jawabnya nomor berapa? Jawabnya nomor 47, D atau B? B atau D? Nomor 7. Validasi Bapak salam terapeutik ini orientasi ya. Ya, benar. Sini ya. Kemudian nomor 48 pada pertemuan pertama pada pasien baru contoh validasi. Validasi loh ya, memvalidasi. Nomor kalau yang tadi awal. Oh, yang mana Ibu? Nanti saya cek ulang ya, Bu Ari. Oh, awal tadi. Kemudian mata pertama pada pasien baru contoh validasi nomor 48 ayo apa validasi. Nanti kita bongkar lagi lah ya teorinya kalau Bapak Ibu masih kesibukan. Pertama ya, pertama adalah apa yang Ibu rasakan. Pertama, tadi awal, sekarang pertama. Bagaimana perasaan Ibu setelah ganti perban itu pada fase terminasi. Karena di fase terminasi itu adalah evaluasi. 9E. Kemudian hari ini saya akan mengukur tekanan darah ibu, berarti kontrak pada fase orientasi pada fase yang akan datang. Hari ini saya akan mengukur. Hari ini hari ini ya. Kemudian persiapan diri sebelum melakukan interaksi disebut persiapan diri loh. Kekuatan, kelemahan, kemampuan profesional itu pada fase pra-interaksi 51. 51A. Kemudian contoh kalimat yang digunakan evaluasi pada fase terminasi yaitu tadi sudah ya. Coba Ibu sebutkan haha ini. Kalau dilakukan di rumah ini tadi sudah ya. Sudah ya. Cuma beda poinnya ya. 2B. Jika komunikasi kalian sudah tidak terarah, pindah tuh. Berarti tidak terarah, berarti gimana? Harus gimana? Jika komunikasi sudah tidak terarah dan sering pindah topik, maka teknik komunikasi yang digunakan adalah harusnya harusnya apa? Harusnya itu focusing ya. Kok nggak ada focusing ya di sini nomor 53, tapi dia ada focusing. Tapi tidak ada ya Bu ya. Terpaksa pilih yang mana kita? Iya, focusing, tapi kan kita nggak ada. Jadi kita restarting aja, balik lagi. Tadi kan yang dikatakan oleh Ibu adalah ini ya, itu restarting ya. Jika oke. Baik, dihitung teman-teman dari 1 sampai 5, 2, 5, 3. Nanti saya balik lagi ke teori ya. Jadi kita bahas soal 53 berapa menit? 36 menit. Ya nggak apa-apa dulu ya. Baik, nanti saya balik lagi karena Bapak Ibu tadi pusing katanya. Kena kenapa saya sprint ya supaya ini supaya teman-teman lebih apa ya melatih konsentrasi itu aja tadi aja. Karena ini soal ini masuk kategori mudah. Tapi walaupun kategori mudah dan karena ini soalnya banyak yang keluar, maka saya akan masuk ke sini lagi. Ya, ke sini lagi. Masuknya dari sini. Saya dari sini aja deh masuknya. Bentar, saya cari dulu. Ini dulu, bentar ya. Sambil saya nyari dulu nih. Perasaan ada komunikasi terapeutik. Bentar, bentar. Bentar. Bentar.
Nah, sebentar ya, sebentar. Ada yang bagus kalau nggak salah. Oke, ini. Saya masuk ke sini dulu. Teman-teman bisa lihat yang ini? Bisa lihat yang ini atau yang tadi? Bentar, saya cek dulu. Yang ini dulu ya. Ya, yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang mana? Yang soal yang mana ya? Oh, yang kemarin. Ya, sudah nanti saya cek. Ini ini sudah kelihatan? Oh, yang etika. Oke, nanti saya cek ya. Ini sudah kelihatan teman-teman? Kalau sudah bilang sudah, kita mulai dari sini. Gak apa-apa, nanti kan bisa ngoreksi. Oke. Ini konsen terapeutik. Ini definisinya kita tidak perlu ya. Ini prinsipnya adalah saling menguntungkan, menghargai keunikan klaim, menghargai karakter, perasaan, menciptakan tumbuh kembang, menjaga harga diri. Ini komponen terapeutik ada empati, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, dan mendengarkan aktif. Kemudian sikap. Nah, ini sikap yang tadi gunakan bahasa tubuh terbuka. Ini tertutup. Ini tertutup. Kemudian bahasa tubuh ini seperti ini ya, bukan seperti ini. Bukan juga seperti ini. Tapi ini. Sikap. Kemudian postur tubuh Anda harus rileks, tetapi punggung Anda tetap tegak menunjukkan pada orang nyaman, percaya diri. Berhenti sejenak saat bicara untuk menarik perhatian pendengar yang percaya diri. Kemudian jaga agar kaki sedikit terbuka sehingga mengambil lebih banyak ruang. Ini menunjukkan kepercayaan diri. Memiringkan sedikit tubuh Anda ke depan saat orang berbicara menunjukkan minat. Ya, tadi ya minat. Membungkuk dan menunjukkan ras. Kalau membelakangi permusuhan. Jadi minat depan ya. Menyilangkan menghilangkan tangan Anda, sebaiknya biarkan tangan Anda menggantung di samping, tekan bersama di pangkuan Anda, menunjukkan Anda terbuka terhadap orang lain. Pastikan jabat tangan Anda kuat tetapi tidak terlalu keras. Lihat orang lain di mata meskipun Anda tidak perlu menatap terlalu lama, berkedip sekali alihkan pandang agar mereka tidak merasa Anda sedang mengintimidasi. Bermainlah dengan nada suara, cara berkomunikasi dengan percaya diri, kunci proyeksi kepercayaan diri ya. Ini bahasa tubuh, kalau ini kan kalau seperti ini udah jelas pastinya marah ya. Kemudian bahasa tubuh nih, ketika orang marah, wajah merah, menunjukkan gigi, mengepalkan tangan, mereka menyerang ruang pribadi kadang-kadang dengan cara membungkuk ke depan. Ketika orang gugup atau cemas, wajah mereka pucat, mulut tampak kering, sehingga mungkin minum menjilat bibir. Nada bicara mereka bervariasi dan mereka mengalami ketegangan otot. Bukan ya, gemetar, gelisah, terengangan, nahan napas. Ini hindari blocking. Ini apa namanya ini? Kemudian dari blocking, kadang-kadang podium, komputer, kursi, bahkan map, ada semua peraga yang menciptakan jarak dengan pembicara. Ya, menyilangkan tangan atau berbicara dengan orang sambil duduk di belakang komputer juga perilaku blokir atau blocking ya. Kenali saat seorang sedang berbohong. Kenali seorang sedang berbohong, pembohong cenderung kurang mempertahankan kontak mata dan pupil mereka mungkin tampak menyempit, memalingkan tubuh dari Anda tanda kebohongan. Perubahan warna kulit seperti kemerahan di leher atau wajah dan keringat semua adalah kebohongan. Begitu juga dengan perubahan suara yang berdehem. Perlu diingat bahwa beberapa tanda kebohongan berkeringat, kontak mata buruk, tidak ada sama sekali merupakan indikasi kegugupan dan ketakutan. Ini, ini lying ya, lying. Kalau matanya ke atas ini ya, ke atas, matanya ke atas itu remembering image. Kalau V-nya kontrak visual, nah, kontrol lying.
Ini construct image never seen before. Construct. Nah, ini berbicara dengan sendirinya, tapi dia feeling ada pegang apa gitu ya. Suaranya juga tidak pernah terdengar. Kemudian suaranya dirememberin gitu ya. Kemudian pertimbangan jarak intim adalah 45 cm, jarak pribadi 45 sampai dengan 1,2 meter, jarak sosial 1,2 sampai 3,6, jarak publik 3,5 sampai 4,5. Nah, ini jarak guru ya. Kalau kita ini ekspresi jabat tangan, bisnis ini yang jarak sosial. Kenali body image, body language, body image. Tentukan bahasa tubuh sejalan dengan pesan yang disampaikan. Ini bisa dibaca oleh Anda. Gerakan saat bicara sama ya. Hindari gerakan yang menunjukkan rasa gugup. Biasa menutup mulut itu ya. Menyentuh wajah, garuk-garuk itu juga rasa gugup. Nah, ini perhatikan saya tidak terlibat. Kalau cuek, bodo amat orang dengerin atau enggak. Nah, ini perasaan tidak terlibatan. Hindari defensif. Defensif ini yang defensif ini. Apa namanya itu? Sidakep orang Sunda. Apa bahasa Indonesianya? Kemudian fokus untuk ini kontak ya, fokus ada kontak. Keadaan fisik berhadapan dengan lawan bicara, sikap tubuh terbuka, kaki dan terbuka, tidak bersilangan, menunduk posisi tubuh ke arah lebih dekat lawan bicara. Kontak mata sejajar, natural, bersikap tenang. Hambatan, ini hambatannya. Kemudian tekniknya, diam. Tadi memberikan kesempatan mengungkapkan apa yang ada pikiran sebelum menjawab pertanyaan berperawan. Kemudian offering staff, tadi menawarkan diri ya. Menyediakan diri, ya. Kemudian broad opening, atau pertanyaan terbuka ya, menstimulikan mengungkap perasaan yang sesungguhnya. Tidak ya dan tidak gitu ya. Ini broad opening. Kemudian reflection, teknik mengulang ide, perasaan, pernyataan dan pertanyaan yang diajukan klien. Contohnya, example klien. Menurut Anda, apakah saya harus memberitahu dokter, perawat? Perawatnya, apakah Anda berpikir harus memberitahunya? Ya, itu adalah reflection. Kan dia memberitahu, ya kan sama-sama ini ada yang memberitahu, di sini pun ada memberitahu. Itu reflection. Sama-sama ya. Kemudian restating. Restating itu mengulang pikiran ide utama yang dinyatakan oleh klien. Saya tidak bisa tidur, saya terjaga sepanjang malam. Anda sangat sulit untuk tidur. Nah, itu restating, mengungkapkan ya, pengulangan. Kemudian konfrontasi, ya perawat berkonfrontasi dengan ketidaksesuaian, ya dengan sikap, dengan perkataan klien dengan sikapnya. Kemudian verbalis imply, mendeteksi arti sebenarnya dari pesan. Kemudian observasi, melihat ya, kualifikasi digunakan pada klien yang tidak dimengerti oleh perawat terhadap situasi yang ada, menjelaskan kembali ide atau pikiran klien yang tidak jelas atau meminta klien untuk menjelaskan arti ungkapannya. Saya tidak yakin dengan apa yang Anda katakan tadi. Bisakah Anda mengulangi kembali? Nah, ini klarifikasi. Bisakah Anda mengulangi kembali? Bisakah ini klarifikasi? Bisakah Anda apa, mengatakan kembali apa yang barusan Anda katakan? Karena saya ada kurang yakin dengan telinga saya misalnya. Itu klarifikasi. Kemudian exploring, perasaan, pikiran, dan pengalaman. Kemudian ada giving recognition, memberikan penghargaan, menyebutkan nama. Kemudian reinforcement, penguatan itu ya. Kemudian focusing, memfokuskan. Tadi memfokuskan, tadi focusing adalah memfokuskan. Jadi kalau pasiennya kemana-mana, kita fokuskan kembali. Itu namanya focusing. Penjelasannya nggak ada ya. Nah, tahapan komunikasi, prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Nah, setelah ini kita masuknya ke sini, baru masuk ke sini. Nah, masuknya ke sini. Nah, di prainteraksi apa yang akan Anda harus lakukan? Memeriksa perasaan, fantasi, dan rasa takut dalam diri. Menganalisis kekuatan dan keterbatasan profesional.
Kaji data mengenai pasien yang tidak jika memungkinkan. Rencanakan jadwal untuk pertemuan dengan pasien pertama ya. Jadi ini sebelum kita bertemu pasien. Kemudian perkenalan atau orientasi. Tetapkan alasan untuk mencari bantuan. Bina hubungan saling percaya, penerimaan, dan komunikasi terbuka. Mengkaji pasien, eksplorasi pikiran, perasaan, identifikasi masalah berdasarkan prioritas dan diagnosa. Tetapkan tujuan bersama pasien. Anda menetapkan tujuan bersama pasien. Rumuskan bersama kontrak yang bersifat saling menguntungkan, cakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan kerahasiaan. Kemudian kerja, merencanakan intervensi dari hasil yang akan dicapai dan ya bukan darat. Eksplorasi steso dengan cara memberikan fasilitas, mengekspresikan masalah, pemikiran, dan perasaan, menggunakan pendekatan pemecahan dalam masalah ya dalam bekerjasama dengan meningkatkan pengembangan berkaitan dari menggunakan metode coping pada konstruktif. Terapis mendorong dan mengajarkan coping pada pasien, menganjurkan pasien untuk mempraktekkan perilaku adaptif, mengevaluasi efektivitas dari upaya tersebut. Kemudian bahas atasi perilaku resisten. Nah ini di sini nih coba jangan jangan nanti salah. Terapi menganjurkan pasien untuk mempraktikkan perilaku adaptif dan mengevaluasi efektivitas dari upaya efektivitasnya saja. Kemudian bina realita perpisahan, interminasi, ekspresi perasaan terminasi, observasi kemajuan terapi, pencapaian tujuan, mengevaluasi hasil, mengkaji ulang masalah, tujuan, dan evaluasi dan intervensi. Mengobservasi perilaku agresif, mengevaluasi keseluruhan hubungan terapis dengan pasien, mengeksplorasi cara timbal balik perasaan penolakan, kehilangan, kemarahan, dan perilaku yang lain yang terkait. Itu, jadi ini wajib dibaca oleh teman-teman. Nah ini ya ini pengulangan saja yang tadi ya, tadi aktif mendengar, penerimaan, klarifikasi, yang tidak dimengerti, focusing, nah kegiatan komunikasi dilakukan membatasi diskusi sehingga percakapan lebih spesifik dan dimengerti. Tadi sudah dijelaskan di sebelah sana. Observasi, menawarkan informasi, diam, tadi sudah dijelaskan juga, asertif, kemampuan meyakinkan, nyaman, maka pikiran, perasaan, tetap menghargai hak orang lain itu asertif, menyimpulkan, jelas untuk menyimpulkan, giving recognition, penghargaan, tadi sudah ya. Offering staff, penawaran diri, general offer tadi petunjuk umum atau ya umum ya. Kemudian memberikan pertanyaan terbuka, di mana Anda akan mulai apa yang Anda pikirkan pagi ini. Membuat urutan time to time, kemudian encourage, kemudian tadi sudah restarting ini yang sering keluar. Mengulang pikiran utama yang diekspresikan Kling. Anda berkata bahwa ibu Anda meninggalkan Anda saat Anda berumur 5 tahun. Jadi kita mengulang apa yang dikatakan atau diekspresikan oleh klien. Kalau refleksi, menurut Anda apakah harusnya? Ini tadi. Haruskah saya pulang minggu ini? Kata perawat. Menurut Anda, haruskah Anda pulang minggu ini? Itu reflecting, ya, merefleksikan. Kemudian presenting ini jarang eksplorasi, ceritakan pada saya tentang apa yang telah Anda gambarkan tadi. Udah. Itu teman-teman teorinya. Teorinya untuk sebar di mana ya sebar? Oh, di mind map. Di mind map sebar itu ada di mind map. Ya. Tapi nanti saya sebar. Untuk sebar bentar. Saya cek dulu ya, sebar. Sebar, mohon sebar. Sorry. Sebar, cek dulu sebar ya, untuk sebar. Sebar. Mohon sebar. Itu ada sebar sih sebenarnya. Sini mah film. Sebar. Komunikasi catatan sebar.
Oke, ini sebar sebentar. Saya cek dulu yang sebar, yang ini sebar. Oke, kita cek dulu ya sebentar teman-teman. Ini sudah. Nah, kita cek dulu lah. Ini terkait dengan penerapan komunikasi sebar dalam peningkatan pasien safety. Ya. Ini tindakan-tindakan yang bahwa sebar itu kegagalan komunikasi dapat menyebabkan kesalahan. Nah, itulah. Ini ada KTD, kejadian tidak diharapkan. Ini pasien safety, udah standar 7. Bener nggak standar 7? Ini komunikasi terbang ya, terbang. Sebar ini, sebar. Komunikasi melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan dokter. Nah, ini situation, background, assessment, recommendation. Sebar. Komunikasi serbar di sebuah cara komunikasi standar untuk selamat pasien, membantu ibu individu berkomunikasi secara logis, mengatur informasi yang akan ditransfer kepada tim, juga termasuk dokter secara akurat, efisien, dengan format ringkas dan struktur. Tujuannya ini meningkatkan keselamatan, menyediakan informasi yang akurat, meminimalkan terjadi kejadian yang tidak diinginkan kalau nyari cedera. KTD dan KNC. Apalagi nggak boleh ada sentinel ya. Nggak boleh ada sentinel. Kapan dilakukan sebar? Pasien rawat inap atau rawat jalan, komunikasi urgen, urgent. Tidak urgent, komunikasi dengan dokter, komunikasi lewat telepon. Kalau telepon lebih cenderung ke tebak ya, tebak. Khusus digunakan komunikasi perawat dokter, konsultasi dengan dokter, dokter dengan dokter, diskusi dengan tim kesehatan lainnya, diskusi dengan teman sejawat, serah terima dari tim ambulan ke staf RS. Serah terima. Keuntungan lebih ringkas, perawat lebih cepat, mengkomunikasikan dengan jelas, memberi kesempatan untuk menyampaikan saran kolaborasi, memperbaiki komunikasi, pasien safety. Konsep sebar menawarkan rumah sakit pasien berupa solusi perawat pasien menjembatani kesenjangan dalam komunikasi, handoff, transfer pasien, percakapan kritis, dan panggilan telepon. Ini menciptakan kebersamaan dan pengirim dan penerima kerangka acuan melaporkan kondisi pasien yang memerlukan perhatian tindakan segera. Ini sebab S-nya apa yang terjadi saat ini? S-nya ya, Anda harus bisa menjawab ini. B-nya, apa keadaan latar belakang yang mengarah ke situasi ini? Apakah ada masalah menurut pikiran Anda? Analisisnya, asesmennya. Apa yang harus saya lakukan atau memperbaiki keadaan tersebut? Jadi rekomendasi. Nih, misalnya nih, tadi komunikasi memberikan pokok utama, memberikan pokok pikiran utama, menghubungkan data objektif dan kondisi pasien yang spesifik saat ini, perawat memberikan penilaian situasi terkini dengan benar, ditujukan pada apakah yang kita perlukan pendekatan kolaborasi, misalkan tadi apakah perlu saya berikan obat ini, nah itu kan kolaborasi. Apakah perlu saya berikan oksigen, itu kolaborasi. Itu dalam rekomendasi. Situasi. Nah, ini jelaskan identitas perawat, unit bangsa dilaporkan, sebutan nama pasien, alasan dilaporkan masalah spesifik pasien, jelaskan apa yang dilaporkan, masalah yang dihadapi, deskripsikan situasi khusus yang menyebabkan Anda harus menghubungi dokter. Nama perawat, nama bangsa, nama pasien, status resusitasi, dan tanda pita. Situation. Contoh, saya Lisa, perawat luar Anggrek, melaporkan bahwa nyonya kamar 25 sesak napas, saturasi oksigen 88, RR 24, HR-nya 110, tensinya 85/50. Kemudian background-nya, sampai ngalaman masuk ke rumah sakit, riwayat kesehatan yang signifikan, gambaran latar belakang pasien yang meliputi diagnosa masuk, tanggal masuk, prosedur tindakan yang utama yang telah dilakukan, pengobatan yang sudah diterima, alergi tadi benar ya tadi, hasil laboratorium atau pemeriksaan diagnostik lain yang relevan. Perlu mengumpulkan informasi dari buku status pasien. Ini di background. Kemudian contoh,
Nyonya Nia 69 tahun masuk RS 3 hari yang lalu dengan infeksi paru. Pasien mendapatkan antibiotik sampai saat ini. Sebelumnya pasien kondisi normal, tidak mengeluh apapun. Itu di background, ya di background. Kemudian asesmen perlu berpikir kritis tentang kesimpulan masalah yang dihadapi dari hasil pengkajian ketika melapor ke dokter. Jika tidak dapat nilai, dapat mengatakan, saya tidak yakin dengan masalah yang terjadi, tapi saya khawatir dengan kondisi ini. Jika tidak Anda tidak bisa melakukan berpikir kritis, boleh mengatakan seperti ini. Ya, di assessment. Nah, kemudian kemudian rekomendasi. Rekomendasi. Jelaskan apa yang Anda inginkan dari dokter. Contoh, apakah pasien perlu dicek blood gas analysis? Jam berapa dokter akan datang? Berarti kita merekomendasi untuk datang kan? Tidak nanya apakah dokter mau datang kan? Enggak. Apakah pasien perlu dipindahkan ke ICU? Nah, ini kan rekomendasi kita sebenarnya. Ya, rekomendasi kita. Gitu ya. Kemudian penerapan komunikasi ini interpersonal, ya sebar ya. Perawat luar biasa, komunikasi sebar, mencegah ini, pasien safety. Banyak ini. Isbar melalui telepon. Isbar juga ada nih. Isbar. Introduction. Nah, ini juga ada. Saya Reni, perawat ruang utama. Situation melaporkan ini tadi sudah ya. Sama sih, cuman ada introduksinya aja. Situasi, kita hanya melaporkan situasi sama aja. Background dilaporkan ini, bla 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 bla, tindakan ini. Ya. Kemudian juga asesmen juga salah. Masalah ini, ya, contoh dia bisa melakukan critical thinking. Masalah ini terkait dengan sistem neurologi yang sangat tidak stabil. Saya berpikir terkait kondisi pasien apakah akan membaik atau mungkin akan memburuk. Kita harus melakukan sesuatu, dok, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Tuliskan masalah yang Anda pikirkan. Itu asesmen. Saya pikir ini pasien mengalami masalah nih dengan neurologi. Ini pasiennya mengalami gangguan penurunan pasien, gangguan penurunan kesadaran misalnya. Rekomendasi, apakah dokter akan memindahkan pasien ke ruang kritis? Datang, kapan datang melihat pasien? Apakah saya harus berbicara dengan keluarga? Meminta konsultan untuk datang? Apakah ada tes tertentu yang dibutuhkan? Jika tidak membaik, apa yang harus dilakukan? Ini rekomendasi. Jadi benar-benar kita mengarahkan dokter untuk melakukan tindakan. Jangan lupa setelah rekomendasi harus read back, hindari kesalahan. Kemudian contoh lain antar perawat, situation. Nah, ini contoh lain antar perawat ya. Nah, ini background. Ini juga sama sih. Contoh-contohnya aja di read back. Nah, ini contoh. Nah, handover serah terima juga sama. Situationnya bagaimana, rekomendasinya bagaimana, asesmennya bagaimana, rekomendasinya juga bagaimana. Kasus. Nih, bagaimana Anda melaporkan menggunakan teknik SBAR? PR. PR. Nanti dicek aja ya, latihan sebagai latihan. Nanti setelah materinya diberikan, nanti Anda cek. Berlatih saja. Kemudian harapannya ini supaya tidak terjadi KTD dan KNC. Bagaimana perawat kita siap membuat sebuah perubahan. Ini hanya rekomendasi. Ataupun siap rekomendasi ya. Perawat kita ya nggak tahu nih kita siap nggak. Selamat mencoba. Ya, itu ya. Teorinya sebar sudah. Kemudian apa tadi yang sudah? Komunikasi terapeutik sudah. Lunas ya, lunas ya. Perlu materinya saya share teman-teman. Perlu di-share ini materi. Nah, kalau perlu nanti saya share ini. Kalau enggak ya sudah. Share. Siap ya sudah ya. Nanti akan saya share. Saya save dulu ya. Saya bikin dulu. Nah, simpan di PDF-nya. Komunikasi sebar. Sebar tanggal berapa sekarang? 12 Juni.
Ini ada yang masuk nih. Taktik taktik aja loh. Siap, nanti dengan soalnya ya. PDF. Oke, ah, kenapa ya tititan, saya ulangi deh. Nah, berapa? 12 Juni. Juni. Ininya PDF. Itu jadi lunas ya utang saya ke teman-teman terkait dengan komunikasi. Satu lagi tadi ini sudah komisi terapeutik ya, yang ini ya. Baik, ini juga Komte, ini Jum Subuh sih harusnya saya kasih nama 12 Juni 2024. Di Jum Subuh, di Jum Subuh. Di Jum Subuh juga sudah pernah dibahas, materinya ada. Ini bagian satu ya. Bagian satu. Di Zoom Subuh juga tuh sudah ada teman-teman. Nanti videonya ada. Di bagi teman yang baru, ya sudah nggak apa-apa. Ini obat terapeutik, materi pokok. Nah, ini. 12 Juni, bagian 2. Bagian 2. Ah, siap, sebentar saya eksekusi. Jadi, teman-teman, materinya banyak banget ya, materinya banyak banget. Jadi nanti kalau nggak ditolong tadi anggapan saya, teman-teman sudah rajin lihat materinya apa di kuliah subuh ya. Besok besok apa hari apa besok? Kamis ya. Kamis berarti kita besok masuk ke manajerial ya, besok manajerial. Kamis. Nah, silakan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat materi-materi yang sudah diberikan, cek di materi umum. Nanti materi umum dicek. Kemudian kalau apa pembahasan soal di materi gelombang 6 ya. Jadi pahami satu-satu ya, karena di materi ini materi komunikasi terapeutik itu setiap tahun muncul, selalu muncul. Jadi ini perlu Anda pahami supaya teman-teman bisa ya mudah mendapat nilai yang bagus. Jadi itu teman-teman untuk pertemuan hari ini sengaja dibikin cepat. Eh, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman. Nanti besok, jangan lupa besok di Zoom subuh kita masih membahas tentang cairan. Ya, ya nanti diurut ya. Terapi komplementer nanti diurut. Kan baru baru cairan. Habis itu cairan apalagi nanti semuanya dibahas kok insya Allah. Kalau kita sehat semuanya, kalau saya sehat, nanti semuanya insya Allah kita bahas. Apa yang sudah keluar dari materi pokok, insya Allah kita bahas. Kalau materi nanti di Zoom subuh ya, teman-teman. Zoom subuh itu nanti linknya saya berikan di materi umum ya. Materi umum. Cek aja di materi umum. Ya, jangan. Jadi saya tidak usah nanya, ini Zoom-nya di mana? Sudah jelas di sana ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Selamat belajar. Tolong diulangi lagi. Mungkin terlalu cepat saya tadi. Tolong diulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.